Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat bertemu dan bertatap muka kembali dalam perkuliahan belajar dan pembelajaran pertemuan yang ke-13 ya, dengan materi masalah belajar dan pembelajaran. Dalam kesempatan ini materi akan disampaikan oleh kelompok Sri Nuraini dan kawan-kawan. Oleh karena itu, silakan kelompok Sri Nuraini untuk mempersiapkan materinya. Waktu dan tempat dapat persilahkan kepada kelompok Sri Nuraini dan kawan-kawan untuk menampilkan presentasinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf off kamera karena terkendala jaringan. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah belajar pembelajaran. Tak lupa kepada teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih karena berkenan hadir dalam perkuliahan kali ini. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita dapat melakukan kegiatan perkuliahan tatap maya. Tak lupa juga sholawat serta salam, semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun materi yang akan kami presentasikan adalah masalah belajar dan pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 10 dengan anggota Farid Ramadan, Gina Salsabila, Sri Nuraini, dan saya sendiri Adiana. Adapun submateri yang akan dipresentasikan yaitu pengertian masalah belajar, yang kedua faktor-faktor penyebab masalah belajar, dan yang terakhir mengenal dan membantu siswa dalam mengalami kesulitan belajar. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada pemateri 1 yaitu Farid Ramadan untuk memaparkan materi. Kepada Farid saya persilahkan. Terima kasih pada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan membacakan mungkin materi tentang pengertian masalah belajar. Nah, di sini ada pengertian belajar. Jadi menurut Skinner, Skinner memberikan definisi belajar adalah learning is a process progressive behavior adaptation, atau dari definisi tersebut dapat dikemukakan belajar itu merupakan suatu proses adaptasi perilaku yang bersifat progresif. Nah, Skinner ini percaya bahwa proses adaptasi akan mendatangkan hasil yang optimal apabila diberi penguatan atau reinforcement. Nah, ini berarti bahwa belajar akan mengarah kepada keadaan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya. Nah, di samping itu, belajar juga membutuhkan proses yang membutuhkan waktu untuk mencapai suatu hasil. Lalu, selanjutnya ada pengertian masalah belajar. Nah, banyak ahli mengemukakan bahwa pengertian masalah ada yang melihat masalah sebagai ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Ada yang melihat sebagai tidak terpenuhinya kebutuhan seseorang, dan ada pula yang mengartikannya sebagai suatu hal yang tidak mengenakan. Nah, Prayitno mengemukakan juga bahwa masalah adalah sesuatu yang tidak disukai keberadaannya, sehingga menimbulkan kesulitan bagi diri sendiri atau orang lain. Nah, sehingga masalah tersebut ingin atau perlu dihilangkan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya bacakan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Farid yang telah memaparkan materinya. Materi selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab masalah akan disampaikan oleh Gina Salsabila. Kepada Gina, saya persilakan. Baik,
Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab masalah belajar. Dalam proses belajar tentu saja mengharapkan suatu hasil belajar yang baik, yang tercapainya suatu tujuan pembelajaran. Akan tetapi, dalam suatu pembelajaran pasti akan adanya suatu masalah yang timbul. Nah, di sini ada dua faktor, meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, kita akan membahas tentang faktor internal. Faktor internal di sini mencangkup ciri khas karakteristik siswa, tingkat kecerdasan yang rendah, sikap terhadap belajar, motivasi belajar, konsentrasi belajar, kebiasaan belajar, ada kesehatan gangguan fungsi alat perseptual. Yang pertama kita akan atau karakteristik siswa. Dapat dilihat dari kesediaan siswa untuk mencatat pelajaran, membuku atau hal bukan tidak memiliki minat, maka siswa kan kesiapan belajar dan sikap terhadap belajar siswa dalam proses belajar, terutama ketika belajar itu merupakan siswa banyak sikap dominan, sikap menolak sebelum belajar, maka siswa cenderung kurang tahu ya. Dalam aktivitas siswa tersebut membutuhkan guru. Bantuan guru tersebut hendaknya dapat mendorong siswa agar memiliki kemampuan sendiri untuk terus mengolah bahan belajar, karena konstruksi belajar merupakan suatu proses yang berlangsung secara dinamis. Selanjutnya, butuhnya rasa percaya diri. Salah satu kondisi psikologi seseorang yang berpengaruh terhadap aktivitas fisik dan mental dalam proses pembelajaran adalah rasa percaya diri. Rasa percaya diri umumnya muncul ketika seseorang akan melakukan atau terlibat di dalam suatu aktivitas tertentu, di mana pikirannya terarah untuk mencapai sesuatu hasil yang diinginkan. Hal-hal ini merupakan bagian terpisah dari proses belajar, akan tetapi merupakan tanggung jawab yang harus diwujudkan guru dan bersamaan dengan proses pembelajaran yang dilaksanakan. Selanjutnya, kebiasaan belajar. Belajar ini adalah perilaku belajar seseorang yang telah tertanam dalam waktu yang relatif lama sehingga memberikan ciri dalam aktivitas belajar yang dilakukan. Ada beberapa bentuk kebiasaan belajar yang sering dijumpai seperti belajar tidak teratur, daya tahan rendah, belajar yang hanya menjelang ulangan atau ujian saja, tidak memiliki catatan yang lengkap, sering datang dan lain-lain. Juga ada tingkat kecerdasan rendah. Walaupun kecerdasan seseorang siswa bukanlah nilai mutlak dan berubah-ubah, hal ini tetap saja dapat menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan belajar. Tingkat kecerdasan atau kemampuan dasar yang rendah bisa menjadi salah satu penyebab kesulitan belajar pada diri siswa. Yang terakhir, kesehatan, gangguan fungsi alat indera dan alat perseptual. Kondisi tubuh yang sakit, kurang gizi, dan vitamin dapat menyebabkan kurang maksimalnya proses belajar. Begitupun jika terjadi gangguan fungsi alat indera, seperti gangguan penglihatan, pendengaran, yang dapat secara langsung menjadi penyebab terjadinya kesulitan dalam belajar. Hal itu sama juga terjadi dengan gangguan proses penafsiran pesan di otak atau alat perseptual. Selanjutnya ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini meliputi guru, keluarga, lingkungan sosial, kurikulum sekolah, dan sarana prasarana. Kita akan membahas tentang faktor eksternal yang dari guru. Guru merupakan pengembangan strategi belajar yang tidak hanya menyampaikan informasi, melainkan juga mendorong para siswa untuk belajar secara bebas dalam batas-batas yang ditentukan. Bila dalam proses belajar guru mampu aktualisasi tugas-tugas guru dengan baik, mampu memotivasi, membimbing, dan memberi kesempatan secara luas untuk memperoleh pengalaman, maka siswa akan mendapatkan dukungan yang kuat untuk mencapai hasil belajar yang diharapkan. Namun jika tidak dapat melaksanakannya, siswa akan mengalami masalah yang dapat menghambat pencapainya hasil belajar mereka.
Keberhasilan seorang murid dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari sekolah, seperti guru yang harus benar-benar memperhatikan peserta didiknya. Menurut Belmont dan Morola menyimpulkan hasil penelitiannya bahwa anak-anak yang berasal dari keluarga yang banyak jumlah anak mempunyai keterampilan intelektual lebih rendah daripada anak-anak yang berasal dari keluarga yang jumlah anaknya sedikit. Selanjutnya ada keluarga atau rumah. Masalah-masalah yang di dalam keluarga itu beberapa di antaranya yang pertama, keluarga tidak utuh atau kurang harmonis, sikap orang tua yang tidak memperhatikan pendidikan anaknya, ekonomi, harapan orang tua yang terlalu tinggi, dan orang tua yang pilih kasih. Selanjutnya, lingkungan sosial atau teman sebaya. Lingkungan sosial dapat memberi dampak positif dan negatif terhadap siswa. Tidak sedikit siswa yang mengalami peningkatan hasil belajar karena pengaruhnya teman sebaya yang mampu memberikan motivasi kepadanya untuk belajar. Selanjutnya, kurikulum sekolah. Kurikulum sekolah panduan yang dijadikan guru sebagai rangka atau acuan untuk mengembangkan proses belajar. Seluruh aktivitas pembelajaran dipastikan kurikulum tidak akan tuntunan perubahan, di mana perubahan kurikulum itu juga menimbulkan masalah. Yang pertama, tujuan yang akan dicapai berubah-ubah, isi pendidikannya juga berubah, kegiatan belajar mengajar berubah, evaluasi belajar. Selanjutnya, yang terakhir ada sarana prasarana. Ketersediaan prasarana dan sarana memberikan pembelajaran ini berdampak pada terciptanya iklim pembelajaran yang kondusif, terjadinya kemudahan bagi siswa untuk mendapatkan informasi dan sumber belajar yang pada gilirannya dapat mendorong perkembangan motivasi untuk mencapai hasil belajar yang lebih baik. Oleh karena itu, sarana dan prasarana menjadi bagian yang penting untuk tercapainya upaya mendukung terwujudnya proses pembelajaran yang diharapkan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Gina yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, materi yang terakhir akan disampaikan oleh Sri Nuraini. Kepada Sri, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi mengenai cara mengatasi kesulitan belajar siswa di sekolah. Nah, mungkin kita next slide. Oke, ada 8 cara ya untuk mengatasi kesulitan siswa dalam belajar. Mungkin ya yang di sini dibahas cuma 8 saja. Yang pertama itu gunakan prior knowledge. Yang kedua, selalu lakukan evaluasi. Ketiga, hindari memberikan tugas yang sangat panjang. Keempat, ajak siswa aktif untuk berpartisipasi. Yang kelima, pendekatan personal. Yang keenam, ajarkan membuat catatan. Yang ketujuh, metode resiprokal. Dan yang kedelapan, bentuk kelompok belajar. Nah, mungkin kita bakalan ngebahas satu-satu ya. Dari yang pertama terlebih dahulu, yaitu gunakan prior knowledge, di mana bisa diartikan sebagai pengetahuan awal yang sudah dimiliki oleh seorang siswa dari pengalaman atau pengetahuan yang didapat pada sebelum-sebelumnya gitu. Nah, prior knowledge ini biasanya bisa metode pendekatan oleh guru agar dapat mengatasi semua kesulitan belajar siswa di sekolah. Nah, cara ini juga sangat bermanfaat gitu, sehingga si siswa itu dapat mudah menerima materi yang baru dan mungkin materi-materi selanjutnya. Nah, metode prior knowledge ini dapat didahului dengan mempelajari suatu materi. Nah, misalkan contoh, siswa bisa diberikan tugas untuk membaca lebih dahulu materi yang disampaikan di pertemuan selanjutnya gitu. Jadi dikasih dulu arahan sama gurunya gitu. Nah, poin yang kedua yaitu selalu melakukan evaluasi. Nah, di mana cara mengatasi kesulitan belajar siswa itu bisa dilakukan dengan metode evaluasi atau self monitoring. Nah, di mana guru itu dapat melihat perkembangan siswanya sekaligus mengambil
langkah-langkah yang harus dilakukan kepada siswa tersebut gitu. Nah, misalkan contohnya itu guru bisa memberikan kunci jawaban yang benar ketika siswa telah menyelesaikan suatu tugas. Nah, dengan catatan itu ya, jadi siswa setelah selesai melakukan tugas baru dikasih kunci jawabannya, jangan kunci jawabannya terlebih dahulu. Terus di sini juga siswa dapat mengetahui sejauh mana kemampuan dia dalam menyelesaikan tugas dengan melihat jawaban yang benar dan jawaban yang salah. Bagi guru mungkin tentu akan mengetahui ya seberapa jauh sih perkembangan kemampuan dari siswa terhadap mengerjakan suatu tugas, dan juga bisa mengetahui konsep-konsep yang memang masih sulit dipahami dari jawaban yang salah tersebut gitu. Nah, untuk poin yang ketiga itu ada hindari pemberian tugas yang sangat panjang. Nah, mungkin setiap siswa itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda dan juga kemampuan yang berbeda-beda tentunya ya. Nah, seperti halnya mungkin dalam kecepatan mengerjakan tugas yang diberikan. Ada yang lambat atau ada yang juga cepat gitu, gercep gitu. Nah, namun umumnya itu kesulitan belajar yang dialami siswa itu karena ketidaksanggupan mereka mengerjakan tugas dalam jangka waktu yang panjang. Nah, sehingga sebaiknya siswa itu diberikan tugas yang singkat. Mungkin contohnya guru itu bisa memberikan tugas yang mudah dengan pertanyaan dan jawaban yang singkat dan bisa langsung memberikan nilai di saat atau waktu yang bersamaan juga gitu. Nah, untuk poin yang keempat itu ajak siswa aktif untuk berpartisipasi. Nah, di mana mungkin cara yang keempat ini untuk mengatasi kesulitan belajar siswa itu dengan mengajak siswa lebih aktif dalam pembelajaran gitu, proses pembelajaran. Nah, hal ini tuh bisa dilakukan dengan melibatkan siswa untuk berdiskusi saat menerangkan pelajaran, cara membiarkan siswa menyampaikan apa saja yang mereka ingin tahu tentang pelajaran tersebut. Nah, sehingga metode ini tuh memang dibutuhkan kesabaran serta keuletan dari seorang guru gitu. Nah, sebagai contohnya bisa nih, ketika kita mengajar bisa misalkan mengajak siswa supaya mereka mau bertanya. Nah, namun kita juga harus ingat gitu bahwasannya guru itu harus menghindari sikap marah ataupun menyalahkan secara berlebihan atau ngebentak-bentak gitu. Nah, hal itu tuh harus dihindari. Nah, jika pun mereka ada jawaban atau ungkapan yang salah, ditegurnya secara halus gitu supaya siswa tersebut tidak mengalami trauma. Nah, seperti itu. Nah, terus sikap mungkin yang bisa kita diturunkan itu, sikap yang kita lakukan itu akan bergantung kepada mental siswa. Apakah misalkan kalau misalkan kita marah-marah, nah mental siswa itu tentunya akan down gitu. Nah, jadi untuk kedepannya mungkin siswa itu tidak aktif lagi berpartisipasi dikarenakan ya mungkin gurunya yang kurang bisa mengendalikan emosi. Nah, terus juga siswa itu diarahkan agar siswa menyadari potensinya, minat, serta bakat yang nantinya akan menjadi life skill, yaitu kemampuan khusus untuk dapat bertahan hidup dan hasil. Ini juga menjadi bekal yang sangat bermanfaat sehingga mereka nanti untuk kedepannya gitu ketika mereka dewasa. Nah, metode ini itu merupakan salah satu yang ditanamkan oleh semua guru yang mengajar. Mungkin link yang dibaca Sri itu ada diterapkan di Global Prestasi School atau GPS yang mendorong partisipasi siswa dalam semua kegiatan di kelas. Nah, hal ini tuh akan membuat siswa lebih aktif, bersemangat, dan lebih mudah menyerap semua pelajaran yang disampaikan. Kemudian yang kelima, pendekatan personal. Oke, mungkin sepertinya sebentar. Yang kelima itu harusnya ajarkan dulu membuat catatan. Mohon maaf ya, kita beruntun. Nah, membuat catatan atau mind mapping bisa menjadi cara mengatasi kesulitan belajar yang dialami oleh siswa. Nah, terkadang banyak siswa yang memang tidak
memiliki strategi belajar yang cukup baik sehingga bingung dalam merangkum atau mencerna isi pembelajaran yang disampaikan oleh gurunya gitu. Nah, salah satu hal yang bisa dilakukan oleh guru adalah mengajarkan mereka untuk membuat catatan. Nah, hal ini dapat memudahkan siswa untuk mempelajari dan mengulang kembali suatu materi yang sudah disampaikan. Kemudian yang selanjutnya ada pendekatan personal, di mana menangani kesulitan belajar tentunya bisa dilakukan dengan pendekatan sosial, dengan pendekatan personal, di mana pendekatan ini bisa dilakukan antara guru dengan siswa gitu. Nah, pendekatan personal ini meliputi dialog, bisa komunikasi langsung ataupun yang terbuka antara guru dan murid. Nah, guru juga dapat menanyakan banyak hal terkait proses pembelajaran dan apa saja yang menjadi hambatan penerimaan materi kepada si siswa tersebut gitu. Nah, di sini itu guru dapat memberikan solusi penyelesaian masalah kesulitan belajar yang mungkin dialami oleh siswanya tersebut gitu. Nah, terus yang ketujuh ada metode reciprocal, di mana reciprocal teaching atau pengajaran resiprokal adalah bentuk dialog interaktif antara guru dan siswa. Nah, cara ini bertujuan untuk membangun pemahaman terhadap sebuah materi atau tugas. Nah, siswa di sini itu dibebaskan gitu untuk menjawab sebuah pertanyaan sesuai resiprokal ini diharapkan bisa meningkatkan kedekatan antara guru dan siswanya. Nah, mungkin untuk yang terakhir ada bentuk kelompok belajar. Nah, di mana menyelesaikan masalah kesulitan belajar juga bisa dilakukan dengan cara membentuk kelompok belajar, di mana guru dapat membentuk sebuah kelompok di dalam kelas untuk menyelesaikan suatu tugas. Nah, selain itu juga diusahakan setiap kelompok harus diisi dengan siswa yang tergolong cerdas dan siswa yang kurang mampu menyerap pelajaran dengan baik. Nah, hal ini tuh bertujuan untuk meningkatkan kerjasama siswa, mempengaruhi siswa yang memang kurang mampu menyerap pelajaran dan mendorong untuk aktif gitu semua siswa tersebut dalam menyelesaikan tugas. Nah, melalui kelompok belajar ini siswa juga mesti dibebaskan untuk menyampaikan materi sesuai dengan pemikiran mereka sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih kepada Sri. Baiklah teman-teman, kita telah mendengarkan pemaparan materi dari kelompok. Selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Sesi tanya-jawab kita laksanakan dengan 2 sesi. Setiap sesi kami buka dengan 3 pertanyaan. Untuk sesi pertama, bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan untuk menyebutkan namanya di kolom chat terlebih dahulu. Baik, kepada Anggun, saya persilahkan untuk membacakan pertanyaannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok atas kesempatannya. Di sini saya memiliki pertanyaannya. Pertanyaannya itu, apakah ada perbedaan permasalahan belajar dan pembelajaran ini sebelum dan sesudah adanya pandemi? Dan bagaimana itu upaya yang dapat dilakukan agar permasalahan belajar tersebut dapat diatasi? Seperti itu mungkin pertanyaannya. Terima kasih. Mohon maaf, Anggun, boleh diulang? Oh ya, baik. Jelas. Baik, pertanyaannya tuh, apakah ada permasalahan belajar ini sebelum dan sesudah adanya pandemi, dan bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar permasalahan belajar tersebut dapat teratasi. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Anggun. Kepada teman-teman,
kepada teman-teman pemateri, apakah ada yang mau menjawab? Pertanyaannya ditampung terlebih dahulu ya. Kita lanjut kepada pertanyaan yang kedua, yaitu dari Dinar. Pada Dinar, saya persilakan untuk membacakan pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Izin bertanya, tadi dijelaskan bahwa ada penelitian bahwa anak-anak yang berasal dari keluarga yang banyak jumlah anaknya mempunyai keterampilan intelektual lebih rendah daripada anak-anak yang berasal dari keluarga yang jumlah anaknya sedikit. Mengapa demikian? Terima kasih. Cek. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke, baik. Mungkin karena Ibu moderatornya terkendala ya. Sinyalnya putus-putus, jadi saya gantikan terlebih dahulu. Nah, mungkin izin mengulangi pertanyaan yang tadi sudah dilontarkan ya. Yang pertama dari Anggun, apa perbedaan permasalahan permasalahan saat pandemi dan setelah pandemi beserta solusinya. Seperti itu, Anggun? Ya, seperti itu. Apa permasalahan belajar dan pembelajaran sebelum dan sudah pandemi gitu perbedaannya. Oke. Bisa ditulis di kolom chat ya. Ditakutkan ada yang terkendala juga gitu. Nah, mungkin untuk pertanyaan yang tadi, yang kedua, yang dari Dinar, pertanyaannya, anak-anak yang berasal dari, keluarga yang mempunyai anak-anak yang berasal, dari keluarga yang jumlah anaknya memiliki banyak itu, mempunyai kemampuan intelektual yang lebih rendah. Seperti itu. Bagaimana, Dinar? Atau mungkin bisa diulangi dan dituliskan di kolom chat? Cek apakah suara saya terdengar. Terdengar. Oke. Dinar, apakah pertanyaannya benar? Atau mungkin bisa diulangi kembali, ditakutkan terjadi miskom dengan kelompok kami? Oke. Mungkin untuk sesi diskusi pertama masih ada
satu pertanyaan lagi kepada rekan-rekan sekalian. Jika ada yang ingin mengajukan pertanyaan kembali, dipersilahkan. Oke, halo teman-teman. Apakah masih bisa mendengar saya? Bisa. Oke. Karena sekarang kan sudah sore gitu ya, boleh nih di on cam-kan terlebih dahulu biar kita bisa melihat rekan-rekan, wajah rekan-rekan sekalian. Ditakutkan rekan-rekan sekalian mengantuk gitu. Ayo kita peregangan terlebih dahulu supaya di sini sepertinya karena sudah sore ya, muka-mukanya sudah muka-muka lelah sekali, tetapi kita tetap harus kondusif ya. Oke. Dinar, apakah sudah ada? Sepertinya tadi terkendala jaringan. Dinar, apakah bisa mendengar suara saya? Oke, karena mungkin sepertinya Dinarnya masih terkendala jaringan, dan mungkin di sini di kolom komentar sudah ada pertanyaan dari Anggun. Dan mungkin dari rekan-rekan sekalian yang ingin menjawab pertanyaan dari Anggun, dipersilahkan. Bagaimana? Apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Anggun? Oke, baik. Mungkin saya mencoba menjawab ya pertanyaan dari Anggun, tetapi mohon maaf gitu jika memang ada kesalahan atau apa gitu. Nah, mungkin tadi kan mengenai apa sih yang menjadi perbedaan masalah belajar saat kondisi pandemi, mungkin sebelum pandemi dan setelah atau saat pandemi gitu. Nah, mungkin kita membahas terlebih dahulu. Mungkin tentunya bakalan ada ya perbedaan di permasalahan belajar saat pandemi sebelum pandemi gitu. Nah, mungkin kita bakal ngebahas terlebih dahulu permasalahan apa saja sih di pembelajaran saat pandemi itu. Nah, mungkin yang pertama itu mungkin sudah kita alami sendiri gitu ya. Masalahnya itu lokasi rumah yang tidak terjangkau dengan jaringan internet. Atau mungkin bisa termasuk juga kuota internet murid yang memang minimalis. Nah, mungkin seperti kita rasakan saat ini nih, diskusi kita terkendala oleh jaringan, oleh jarak juga. Nah, mungkin ini juga salah satu kendala gitu ya, saat pembelajaran secara daring gitu ya. Nah, mungkin untuk yang kedua itu, media pembelajaran yang digunakan oleh para guru dominan, monoton, dan membuat para murid merasa jenuh atau bosan. Nah, bisa nih kalau misalkan biasanya kan kalau anak SD atau anak SMP tuh kayak harus gimana sih cara mereka supaya mereka tuh enak gitu belajarnya, terus bisa menyerap materi dengan baik. Nah, mungkin itu pasti kembali kepada gurunya sendiri gitu, gimana cara biar menarik si siswa tersebut supaya belajarnya kondusif gitu. Nah, terus yang ketiga itu pembelajaran dominan belum interaktif. Nah, biasanya kenapa pembelajaran belum interaktif? Dikarenakan mungkin masih penyesuaian gitu ya di saat pandemi saat ini gitu. Apalagi kan kalau misalkan anak-anak nih kadang biasa bandel gitu ya, nggak mau gitu, nggak mau belajar. Apalagi kondisinya kalau misalkan di rumah gitu kan, biasanya kalau di rumah mungkin rekan-rekan sekalian juga mengalami gitu, bukan hanya pada anak-anak saja, tetapi kita juga ya, yang kuliah biasanya kalau misalkan lagi kuliah nih, males on cam, ya udah off cam aja sambil tiduran, ya kan, bener kan tuh, awal juga senyum. Nah, mungkin itu salah satu juga kendala nih ya, dari atau masalah juga gitu saat pembelajaran pandemi. Nah, kemudian itu pembelajaran cenderung tugas online. Nah, mungkin kayak
kalau misalkan tugas online ya, kadang kita teh ya udah kan online, mungkin bisa kopas-kopas dari internet gitu, atau juga ya udahlah minta aja ke temen, nah bisa mungkin kayak gitu ya. Nah itu juga menjadi permasalahan yang terjadi saat pembelajaran secara mungkin lagi pandemi seperti ini gitu. Nah terus gimana sih cara sebagai seorang guru harus mencari solusi tentunya ya dalam mengatasi kendala tersebut. Nah mungkin kita simpulin nih. Nah bisa dengan lokasi dekat rumah yang memang sulit terjangkau jaringan internet untuk sementara, bisa nih pindah lokasi yang terjangkau dengan internet apabila minimalis kota, bergabung dengan temannya yang mempunyai wifi di rumah, maksimal mungkin 3 siswa dengan mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah COVID-19. Nah mungkin seperti itu. Nah biasanya nih di sini kita sudah mengetahui mungkinnya di kelas ini, semisalkan Mita. Nah Mita biasanya suka pergi kemana dulu gitu untuk mencari sinyal. Nah mungkin salah satu solusi untuk pembelajaran daring itu mungkin kita harus emang pintar-pintar mencari sinyal gitu. Terus kalau misalkan terkendala gimana sih caranya biar si jaringan itu stabil gitu. Mungkin bisa mencari tempat-tempat yang memang kondusif juga tetapi mumpuni dalam masalah koneksi gitu. Nah, terus juga gunakan media pembelajaran daring yang variatif sehingga siswa tidak jenuh. Nah, mungkin bisa variasinya kayak minggu ini kita Zoom kayak bisa sharing-sharing, terus juga tetapi tidak lepas dari materi yang akan disampaikan. Terus juga bisa nih dengan menampilkan PowerPoint, tetapi PowerPoint-nya bisa yang menarik perhatian kayak warna-warnanya yang cerah kalau misalkan kita mengajarnya anak-anak gitu. Nah, terus juga diupayakan bisa menggunakan media daring yang variatif yang biasa digunakan untuk pembelajaran yang interaktif. Bisa menggunakan Zoom misalkan, kan kita bisa bertatap muka walaupun secara tidak langsung gitu. Nah, terus juga materi yang akan disampaikan dalam pembelajaran sebaiknya sehari sebelumnya sudah diberikan kepada siswa untuk dibaca terlebih dahulu ketika guru menjelaskan materi, sehingga para murid itu lebih dominan yang bisa gitu dan lebih memahami. Nah, bila masih memang ditemukan kesulitan, bisa ditanyakan tugas yang diberikan apa sih yang menjadi kesulitannya. Nah, kita nanti pecahkan bersama-sama sehingga di situ timbul interaksi antar siswa dan juga guru. Nah, terus juga mungkin dari rekan-rekan yang lain bisa gitu menambahkan jawaban dari saya, karena mungkin saya baru menyinggung pas pandeminya aja nih. Dari yang rekan-rekan yang lain bisa nih menyinggung dari permasalahan belajar apa aja sih yang terjadi sebelum pandemi gitu. Ayo. Ada enggak? Ada dong. Izin menambahkan? Iya, boleh. Betul ya kata Sri bahwa pembelajaran daring ini memang banyak kendala seperti lokasi rumah yang tidak terjangkau jaringan internet, media pembelajaran yang bisa jadi digunakan oleh gurunya itu monoton, dan lain sebagainya. Nah, proses pembelajaran daring ini sebenarnya bisa dilaksanakan dengan baik, asalkan sarana dan prasarana terpenuhi dengan merata. Dengan dihadapi menjadi tantangan tersendiri bagi guru. Guru di sini sangat berpengaruh sekali dalam proses pembelajaran daring. Bagaimana guru menyikapi pembelajaran daring, dan lain sebagainya. Kunci dari pembelajaran daring ini adalah membuat pembelajaran yang simpel, mudah diakses, menyenangkan, dan jangan sampai siswa itu merasa jenuh. Selanjutnya, di sini hikmah dari pembelajaran online juga banyak sisi positifnya yang dapat diambil. Salah satunya
hal positif yang terjadi sekarang ini. Masyarakat menyadari bahwa kemajuan teknologi bukan hanya harus dihindari, namun harus disambut positif dan dimanfaatkan untuk membantu jalannya roda kehidupan. Dampak positif lainnya, kita menyadari bahwa proses pembelajaran ini selama daring lebih fokus pada teknologi. Oleh karena itu, dengan pembelajaran daring ini kita lebih paham bagaimana itu teknologi, kita menggunakan gadget, laptop, sehingga guru dan orang tua ini sama-sama memastikan pembelajaran yang dapat berlangsung dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Seperti itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Baik, sama-sama Gina. Dari yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan? Bisa menambahkan, Sri? Baik, Saudara Farid, persilahkan. Ya, mungkin sesuai dengan pengalaman aja kali ya. Jadi perbedaan yang saya rasakan ketika belajar daring sama luring itu ada gitu ya. Mungkin kayak yang tadi udah disebutkan di PPT, di PowerPoint, ada faktor internal kan. Ada yaitu contohnya ada konsentrasi belajar, terus rasa percaya diri, motivasi belajar. Nah, itu kan sangat kelihatan banget gitu perbedaannya ketika perubahan dari pembelajaran secara langsung terus dengan pembelajaran online kayak gini. Nah, kayak kalau misalnya konsentrasi belajar nih ketika kita di sekolah waktu dulu kan waktu masih SMA, kayak udah siang masih harus memaksakan gitu karena kan nggak bisa off cam atau apa ya, kalau langsung mah pasti selalu ada di tempat itu. Jadi mau tidak mau kita dengerin lah guru ngomong. Tapi kalau sekarang mungkin daring bisa off cam lah tadi kata Enci kan. Terus kebiasaan belajar yang seru gitu kalau misalnya secara offline mah bisa bareng teman-teman langsung, kalau ada yang nggak ngerti langsung tanyain kan. Kalau online susah ya, kalau misalnya nge-WA ada yang suka gercep balesnya atau ada yang slow respon. Terus rasa percaya diri nih yang saya rasakan itu kepercayaan diri ketika online itu sedikit menurun gitu karena mungkin kagok gitu ya bicara depan kamera kayak gini, terus agak canggung ngomong sendiri, jadi belum terbiasa waktu itu. Jadi ya itu sih upaya untuk mengatasi permasalahannya mungkin dengan beradaptasi dengan situasi yang seperti ini, terus membiasakan dengan perubahan yang ada gitu lah. Mungkin kayak gitu aja ya dari saya. Terima kasih. Oke, sama-sama Farid. Oke, bagaimana dari yang lain? Apakah ada yang ingin menambahkan kembali mengenai pertanyaan dari Anggun tadi? Bagaimana? Izin menambahkan, Sri. Baik, Len, dipersilakan. Nah, mungkin izin menambahkan sedikit ya. Tadi dari Enci, Gina, juga Farid cukup mewakili, namun saya menambahkan sedikit dari artikel yang saya temukan. Untuk kelemahan atau permasalahan dari pembelajaran luring, diantaranya mungkin yang pertama itu ada jarak dalam menempuh pembelajaran. Maksudnya, aktivitas pembelajaran luring memiliki kelemahan, yakni membutuhkan ruang kelas secara fisik, sehingga siswa dan guru harus bertemu, bertatap muka di tempat dan waktu yang sama. Nah, mungkin jika dibandingkan dengan pembelajaran daring, berbeda ya. Jadi, kalau misalkan kita dimanapun kita berada, tetap bisa melakukan Zoom gitu. Misalkan kita punya keperluan ataupun acara keluarga, nah kita bisa tetap melakukan perkuliahan, beda dengan pembelajaran luring yang harus datang ke kampus. Nah, mungkin itu. Kemudian yang kedua ada waktu pembelajaran. Nah, selain itu, selain jarak, waktu untuk menimba ilmu secara luring juga dibutuhkan keseragaman. Nah, maksudnya kan kalau misalkan daring mah bisa malam juga bisa ya. Terkadang kan
ada matkul ya yang malam kalau misalkan itu kepepet atau gimana. Sedangkan kalau itu dilaksanakan secara luring ya tidak bisa gitu, beda dengan daring. Kemudian selanjutnya ada sarana dan prasarana. Nah, mungkin kalau misalkan luring itu banyak membutuhkan sarana dan prasarana ya seperti ruang kelas mungkin. Terus kalau misalkan dari online sekarang ke offline itu membutuhkan kayak apa ya, tempat cuci tangan, hand sanitizer, masker yang seperti itu gitu. Jadi mungkin itu kekurangannya. Namun dalam pembelajaran luring pun punya kelebihan gitu, seperti siswa lebih terpantau benar ya apa yang dikatakan Ji tadi. Kalau misalkan luring mah bisa dosen ataupun guru bisa langsung memantau siswa-siswanya gitu. Jadi siswa lebih diperhatikan, lebih terperhatikan, baik itu pemahamannya ataupun etikanya. Nah, mungkin itu tambahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali, Len. Bagaimana dari teman-teman, apakah ada yang ingin kembali menambahkan jawaban dari rekan-rekan sekalian, dari Leni, Farid, Gina? Apakah ada yang masih ingin menambahkan? Atau mungkin saya kembalikan lagi kepada Anggun, apakah jawaban dari teman-teman kita sudah bisa menjawab gitu pertanyaan dari Anggun? Baik, pertanyaannya sudah terjawab gitu ya dari jawaban teman-teman semua. Terima kasih jawabannya. Terima kasih kembali. Nah, mungkin kalau misalkan ada yang kurang-kurang nanti bisa di-searching sendiri ya. Oke. Kita kembali ke pertanyaan Dinar. Apakah Dinar? Cek. Dinar, apakah sudah ada di room? Oke, Dinarnya baru masuk. Mohon maaf, tadi aku terganggu kendala jaringan. Mungkin tadi ditakutkan miskomunikasi dengan saya selaku pendengar yang jaringannya sama. Mungkin pertanyaannya. Baik, saya ulangi. Tadi kan dijelaskan ya bahwa ada penelitian di mana bahwa anak-anak yang berasal dari keluarga yang banyak jumlah anaknya mempunyai keterampilan intelektual lebih rendah daripada anak-anak yang berasal dari keluarga yang jumlah anaknya sedikit. Mengapa demikian? Seperti itu. Oke, mungkin izin mengulang kembali. Oh iya, sudah ada ya di room chat. Nah, mari dibaca bersama-sama. Mungkin tadi dijelaskan ada penelitian bahwa anak-anak yang berasal dari keluarga yang banyak jumlah anaknya mempunyai keterampilan intelektual lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak yang berasal dari keluarga yang jumlah anaknya sedikit. Nah, mengapa demikian? Nah, mungkin dari teman-teman, apakah ada ikan jawaban dari pertanyaan Dinar tersebut? Apakah ada yang ingin menjawab? Bagaimana? Izin menjawab, moderator. Tadi pertanyaannya, ada penelitian bahwa anak-anak yang berasal dari keluarga yang banyak jumlah anak mempunyai keterampilan intelektual lebih rendah daripada anak-anak yang berasal dari keluarga yang jumlah anaknya sedikit. Mengapa demikian? Nah,
di Indonesia ini tuh kan kebanyakan meyakini bahwa banyak anak, banyak rezeki pula yang akan datang pada keluarga kan. Namun jika kita lihat kembali, sebenarnya banyak resiko bila memiliki banyak anak, apalagi lebih dari apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Resikonya itu antara lain orang tua tak bisa optimal merawat anak, terus memiliki banyak permasalahan keluarga, seperti ekonomi, dan lain-lain. Nah, dampak dari masalah keluarga itu terhadap anaknya itu bersifatnya jangka panjang, yang biasanya itu muncul ketika anaknya itu menjadi remaja atau dewasa. Dampak tersebut itu memang cenderung sulit dikenali, ditambah lagi dengan faktor orang tua yang sedikit untuk upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Untuk jika anak tersebut hidup di keluarga yang bermasalah juga, dapat menyebabkan anak menjadi kehilangan kesempatan untuk berkembang secara optimal, sebagaimana mestinya. Terus mereka itu dapat mempunyai kemampuan sosial emosional yang rendah dibandingkan individu seusianya. Hambatan ini juga akan berwujud seperti anak tersebut kesulitan berinteraksi dengan orang lain, kesulitan menerima kenyataan yang dialami oleh hidupnya, dan lain-lain. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kembali Gina. Nah, mungkin dari rekan-rekan yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan kembali? Bagaimana? Apakah ada yang ingin menambahkan kembali jawaban dari Gina terkait pertanyaan yang tadi sudah dilentarkan oleh Dinar? Izin sedikit menambahkan, Ci. Silakan, Ica. Jadi pertanyaannya itu, mengapa anak-anak yang berasal dari keluarga yang banyak jumlah anaknya mempunyai keterampilan intelektual lebih rendah daripada anak yang berasal dari keluarga yang jumlah anaknya sedikit. Nah, berdasarkan lingkungan gitu, ada yang punya anak tuh banyak, nah itu kecil-kecil. Nah itu kan jadi orang tuanya itu nggak terfokus gitu. Maksudnya fokusnya itu terbagi ke sejumlah anak yang dimilikinya gitu. Jadi kan kalau misal nih punya anaknya cuma 2, nah itu kan masih bisa fokus gitu ya, masih bisa rajin ngebelajarin gitu. Nah tapi kalau misal jumlah anaknya kan jadi nggak fokus gitu ngebelajarinya, jadi malah terfokusnya tuh terbagi-bagi gitu, nggak fokus pada satu anak. Nah mungkin karena itu jadi mempengaruhi intelektual si anak gitu, karena nggak dibelajarin gitu, nggak diasah gitu ibaratnya. Mungkin itu tambahannya. Terima kasih. Terima kasih kembali, Ca. Nah mungkin itu ya, apakah ada yang ingin menambahkan kembali terkait jawaban-jawaban yang telah rekan-rekan kita sampaikan, bagaimana? Benar ya, yang tadi sudah dikemukakan oleh rekan kita, Gina dan juga Renisa gitu. Keterampilan intelektual itu memang sangat rentan gitu, apalagi kalau misalkan di keluarga yang memang mempunyai banyak anak ya gitu. Mungkin memang di Indonesia itu banyak yang masih menganut banyak anak itu banyak rezeki gitu. Terus mungkin tadi mungkin udah disinggung juga sama Renisa gitu, bahwasannya mungkin karena banyaknya anak tersebut gitu, sehingga si orang tua itu fokusnya terbagi-bagi gitu, sehingga memang tidak bisa mengolah atau misalkan tidak bisa mendidik secara utuh gitu kepada si anak tersebut. Sehingga kan kalau misalkan banyak berarti fokusnya bukan ke hanya satu saja, tetapi semuanya juga harus diolah juga gitu. Nah mungkin keterbatasan yang mungkin orang tua yang hanya cuma ayah dan ibu saja, sedangkan anaknya yang banyak gitu.
Nah, mungkin itu juga menjadi sebuah hambatan kenapa di penelitian tersebut bisa dikemukakan bahwasannya banyak anak itu, dengan banyaknya jumlah anak itu, kemampuan intelektualnya juga lebih rendah. Nah, mungkin seperti itu. Saya kembalikan lagi kepada Dinar, apakah jawabannya sudah cukup gitu? Baik, sudah cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Nah, mungkin jika Dinar masih merasa kurang, nanti bisa di searching kembali dan mungkin bisa di-share kembali ke teman-teman yang lain ya. Oke. Untuk sesi pertama masih ada slot 1 orang penanya lagi. Bagaimana? Apakah ada yang ingin bertanya kepada kelompok kami dan kepada rekan-rekan sekalian? Bagaimana? Ayo, bagaimana? Kemana ini pada? Oke, udah sore ya, belum mandi ya. Ayo, ada yang mau bertanya? Baik, Bapak, mungkin tidak ada lagi yang ingin bertanya ya. Bagaimana, Pak? Coba diberikan masalah kalau begitu dari kelompok pemateri untuk diselesaikan oleh teman-temannya kalau tidak ada pertanyaan. Baik, nah mungkin gimana nih? Apakah mau ada yang bertanya atau dari kelompok kami yang memberikan permasalahan? Ayo, mending bertanya. Jadi diskusinya bareng-bareng gitu ya. Kita udah sama-sama diskusi. Ingin bertanya sambil kita menunggu gitu permasalahannya dimunculkan. Izin bertanya tuh sepertinya takut dikasih permasalahan juga ya. Oke, kepada Rainisa saya persilahkan. Nah, saya izin bertanya, kan kalau matematika itu kan apa ya? Kalau misalnya offline juga sulit gitu ya. Nah, apalagi online. Nah, sering banget dirasakan ya kayak misalnya dikasih tugas, tapi nggak tahu tuh nanti yang kita jawab tuh benar apa enggak gitu. Nah, menurut teman-teman sebagai pendidik tuh upaya apa yang bisa dilakuin biar si anak itu nantinya nggak salah pemahaman gitu. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, mungkin bisa sambil ditulis juga ya di kolom komentar biar bisa terbaca. Soalnya di sini pada off cam takutnya memang jaringannya terkendala gitu dan takutnya mungkin tidak terdengar dan suaranya putus-putus karena segala kemungkinan bakalan terjadi di di pembelajaran di pertemuan daring ini. Nah, mungkin izin mengulangi pertanyaan dari Rainisa. Kan kalau misalkan matematika itu kita aja kalau misalkan offline aja sudah susah gitu ya menyerap menyerap pelajarannya, apalagi ketika online. Nah, jikalau dikasih tugas, bagaimana cara kita untuk tahu apakah itu benar atau salah dan apa saja yang bisa dilakukan oleh seorang guru untuk mengatasi hal tersebut. Seperti itu? Ya, benar sih. Oke. Nah, bagi rekan-rekan sekalian, bagaimana? Apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Rainisa? Bagaimana? Apakah ada yang ingin menjawab, baik itu dari rekan-rekan pemateri ataupun dari rekan-rekan yang lain? Bagaimana?
Silakan teman-temannya memberikan tanggapan. Matematika itu kalau offline saja susah, ya, apalagi online. Terus jawaban yang diberikan itu belum tentu benar oleh siswa itu. Coba bagaimana tanggapannya? Oke, bagaimana teman-teman? Bagaimana? Nah, mungkin izin menjawab gitu ya. Tapi kalau misalkan salah boleh diluruskan juga gitu. Nah, kan kita ya merasa bahwasannya saat kita SMA saja matematika itu sudah terbilang sulit gitu ya. Oke, sulit gitu ya. Kayak sudah terdoktrin bahwa matematika itu sulit gitu. Itu kita belajar saat offline gitu. Nah, apalagi saat online gitu. Mungkin karena online kan juga biasanya kita tuh kayak apa sih namanya teh? Mungkin keterbatasan juga gitu kalau misalkan matematika itu kalau misalkan enggak dengan cara diterangkan, kita tuh kadang nggak paham gitu. Kalau misalkan nggak dicontohkan, kita juga kan kadang nggak paham apa sih gitu. Kalau misalkan ada juga yang kayak dijelaskan sama prakteknya, kita juga kadang nggak paham. Nah mungkin, bagaimana sih cara kita supaya saat pembelajaran daring ini, mungkin sebagai guru gitu, bisa membuat siswa-siswanya gampang paham gitu. Nah, mungkin itu kayak kembali lagi ke metode pembelajaran yang bakalan kita sampaikan gitu kepada si siswa. Nah, terus juga mungkin kayak bisa kita coba dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu gitu. Nah, kayak membiasakan nih kalau misalkan sebelum pembelajaran bisa dikasih dulu nih materi-materinya kepada si siswa seperti yang tadi sudah dijelaskan gitu. Nah, setelahnya itu seperti kita buka forum saat pembelajaran selanjutnya mengenai materi yang sudah dikasihkan pada saat pertemuan sebelumnya gitu. Nah, kemudian dibahas apa saja sih yang menjadi kendala, terus seperti tadi mungkin kalau misalkan dikasih sebuah tugas gitu. Nah, bisa nih supaya si siswa mengerjakan tugas itu terlebih dahulu secara individu, kemudian mungkin kan biasanya suka ada penilaian. Nah, tentu di situ tuh ada kayak benar atau salah. Nah, kalau misalkan enggak juga bisa dengan cara dibahas bareng-bareng gitu, di mana sih letak kesalahannya. Nah, nanti siswa tuh kayak, Bu, saya masih belum paham materi ini, bagian sini, nomor sini, bagaimana sih yang benar jawabannya? Nah, mungkin kalau misalkan ada rekannya yang lain yang bisa menjelaskan, bisa juga gitu. Jadi dari rekannya yang lain yang menjelaskan materi yang memang rekannya tersebut benar gitu. Nah, jadi kayak gimana sih kita bisa mewadahi pembelajaran daring ini terkhusus untuk materi matematika, pembelajaran matematika, bagaimana gitu supaya kan mungkin kebanyakan juga jangan jauh-jauh dari yang lain gitu, dari anak-anak SD, SMP, SMA gitu, dari kita sendiri aja gitu. Kita kalau misalkan kuliah nih, kita tuh kadang suka mikir, ih ini teh apa gitu, nggak ngerti, kadang suka kayak gitu. Kita sendiri aja kayak gitu. Nah, mungkin dari pengalaman kita yang sudah kayak sudah melakukan pembelajaran daring tapi masih nggak ngerti, nah bagaimana sih mungkin kita bisa menyaring hal-hal yang sudah kita alami ini, terus kita cari usut sehingga menjadikan sebuah cara untuk mengajar kepada anak-anak supaya lebih paham daripada kita gitu. Nah, jadi pengalaman yang kita lalui tidak terulang lagi kepada si anak. Nah, mungkin seperti itu dari saya, dari yang lain bagaimana? Bagaimana? Halo, apakah suara saya terdengar? Ya, silakan tanggapannya dari yang lain bagaimana? Bagaimana?
Bagaimana mengatasi gagal paham gitu ya saat pembelajaran daring. Boleh sedikit menambahkan barangkali. Dipersilahkan Lutfi. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi untuk mengatasi apa tadi namanya miskonsepsi ya dalam pembelajaran gitu ya. Salah satu caranya kalau menurut saya itu adalah dengan memberikan feedback gitu ya. Nah, feedback ini jangan hanya berupa salah atau benar ininya jawabannya. Nah, kalau bisa itu disertakan jalan penyelesaiannya ini gimana mulai dari awal sampai akhir gitu. Kalau bisa ketika memberikan soal itu soalnya mencakup semua seluruh materi yang sedang dipelajari ya. Nah, usahakan siswa mengerjakan itu diberikan umpan balik berupa koreksian, dan koreksiannya itu jangan berupa salah benar. Kalau bisa dengan jawabannya. Ya, tapi ya memang ini juga lumayan sulit juga ya karena tugasnya juga banyak gitu ya. Karena anaknya banyak rewel lah, terus perkara tiba-tiba kerjaan rumah nggak ada yang ngerjain lah, jadi ya memang agak susah. Ya tapi namanya juga upaya. Salah satu upaya menurut saya itu ya entah kalau misalnya si siswanya itu membaca hasil koreksiannya apa enggak, ya boro-boro membaca hasil koreksiannya gitu kan ya. Orang kalau misalnya dikasih tugas aja yang ada yang ngerjain aja udah alhamdulillah gitu ya. Boro-boro mau baca hasil koreksian, tapi ya sekali lagi namanya upaya gitu ya. Ya ini salah satu upaya menurut saya gitu barangkali. Terima kasih. Baik, terima kasih Lutfi atas jawabannya. Nah, mungkin seperti itu jawaban dari Lutfi. Mungkin karena ya banyak sekali gitu ya. Jadi banyak juga gitu itunya jawaban-jawaban dan juga mungkin saran-sarannya. Nah, mungkin dari yang lain bagaimana? Apakah ada yang ingin menambahkan kembali? Mungkin ada cara-cara yang beda gitu untuk mengatasi permasalahan yang tadi sudah disampaikan oleh Rainisa. Bagaimana? Mungkin seperti itu namanya teacher learning namanya. Fokusnya gurunya yang harus semakin aktif gitu ya dalam menjelaskan. Kalau seperti itu mungkin arahnya gitu ya kalau Bapak Ustaz. Jadi memberikan soal, memberikan jawaban, menjelaskan. Hal ini siswanya tugas saja dikerjakan, alhamdulillah. Berarti menunjukkan bahayanya gitu ya. Pembelajaran daring itu siswa pasif gitu ya. Jadi dalam hal ini gurunya harus lebih aktif gitu ya. Bagaimana yang lain tanggapannya? Ya. Nah, mungkin waktunya sudah semakin sore ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, silahkan ditutup saja mungkin dan disimpulkan saja gitu ya. Jadi cukupkan saja, Sri dan Sri, untuk diskusinya mungkin sudah cukup ya. Baik Pak, nah mungkin terima kasih ya kepada rekan-rekan semua yang telah ikut berpartisipasi dengan segala bentuk pertanyaan dan juga jawabannya. Semoga bisa menjadi wawasan baru, pengetahuan baru bagi kita semua. Nah, mungkin izin untuk menyimpulkan ya sedikit dari
hasil diskusi yang sudah tadi kita lakukan bersama-sama. Mungkin bahwa tadi mungkin sudah dikemukakan untuk pengertian dari belajar dan juga masalah pembelajaran yang mungkin sudah dikemukakan juga, banyak dikemukakan juga di internet atau juga sama para ahli. Kemudian juga tadi ada faktor-faktor penyebab dari masalah belajar itu menyangkut dari faktor internal dan juga faktor eksternalnya gitu. Nah, terus juga untuk cara mengatasi kesulitan belajar siswa di sekolah itu mungkin yang pertama dengan menggunakan prior knowledge, terus juga selalu melaksanakan evaluasi, dari memberikan tugas yang sangat panjang, terus juga ajak siswa aktif untuk berpartisipasi, pendekatan personal, kemudian ajarkan membuat catatan, kemudian juga metode resiprokal dan juga bentuk kelompok belajar. Nah, mungkin itu cakupan materi dari pembahasan kelompok kami pada kesempatan kali ini gitu. Mohon maaf apabila memang banyak sekali kesalahan dari kelompok kami dan juga mungkin banyak sekali kekurangan karena kekurangannya berasal dari kelompok kami sendiri gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kembali kepada Pak Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 10 ya. Jadi walaupun ini pertemuannya sudah terakhir ya, ternyata masih sangat bersemangat ya memberikan materinya ya, sehingga diskusinya lebih hidup gitu ya. Ya, terima kasih penampilannya kelompok 10 ini, penampilan yang cukup baik dan pertemuan kali ini sedikit juga semakin hidup ya. Banyak yang memberikan tanggapan dan banyak yang memberikan sanggahan ataupun pertanyaan ya. Oke, baik, mungkin Bapak akan sedikit memberikan tambahan mengenai materi hari ini ya. Baik, Bapak memberikan sedikit tambahan mengenai materi hari ini. Jadi masalah yang dikaji adalah mengenai masalah belajar dan pembelajaran. Itu mengenai pengertian masalah belajar, faktor-faktor penyebab terjadinya masalah belajar, mengenal dan membantu siswa dalam mengalami kesulitan belajar. Nah, jadi setiap pendidikan selalu berurusan dengan manusia. Ya. Hanya manusia yang dapat dididik dan harus selalu dididik. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang dikaruniai potensi untuk selalu menyempurnakan diri melalui proses belajar. Tentu sangat logis bagi manusia memilih jalur pendidikan untuk meningkatkan potensi belajarnya. Karena itu, pendidikan diarahkan pada pembentukan manusia yang diidamkan. Sosok manusia yang diharapkan adalah manusia yang mandiri atau tanggung jawab sendiri. Sedangkan pengajaran yang tugasnya dilaksanakan oleh guru adalah salah satu alat atau usaha untuk membentuk manusia tersebut.
Titik berat pendidikan masa-masa mendatang adalah peningkatan mutu dan perluasan kesempatan belajar untuk semua jenjang dan jenis pendidikan. Pembelajaran yang menimbulkan interaksi belajar, mengajar antara guru, siswa mendorong perilaku belajar siswa